Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu dengan saya Bapak Arifin. Kali ini saya akan menyampaikan yaitu masalah SKP yang terbaru Bapak Ibu, yaitu SKP menurut Menpan nomor 6 tahun 2022. Ya, nomor 6 tahun 2022. Ini telah diundangkan pada tanggal 3 Februari 2022 ya, tentang pengelolaan kinerja pegawai dan aparatur sipil negara. Nah, SKP ini sasarannya adalah untuk para PNS dan PPPK ya, PNS dan PPPK. Nah, di dalam pelaksanaan SKP ini perjalanannya kemarin itu masih menggunakan Permenpan nomor Menpan RB nomor 8 tahun 2021. Nah, sekarang ini muncul lagi yaitu Permenpan nomor 6 tahun 2022. Perlu diketahui Bapak dan Ibu, di pasal 35, saya langsung aja masuk ke pasal 35. Ini berbunyi begini Bapak Ibu, pasal 35. Pasal 35. Ini nanti ada penilaian perilaku, ya perilakunya itu sudah agak beda, yaitu ada orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan ya. Nah, sekarang kita masuk ke pasal 35. Pasal 35. Pasal 35 28 Mas Yan. Scroll aja dan cepat. Nah, ini nih. 35. Nah, ini. Pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan melalui aplikasi kinerja pegawai. Nah, ya. Nah, aplikasi kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat alur proses dan format pengelolaan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Ya. Yang ketiga, aplikasi kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan persetujuan Menteri. Nah, berarti Bapak dan Ibu, di dalam pelaksanaan SKP yang menurut Menpan nomor 6 tahun 2022 ini itu menggunakan aplikasi. Nah, aplikasinya dari BKN ya, Badan Kepegawaian Negara ya, dengan persetujuan Menteri. Nah, berarti ini berbeda dengan yang kemarin ya. Nah, yang keempat, aplikasi kinerja pegawai yang dimaksud pada ayat 3 terintegrasi dengan platform tunggal pengelolaan pegawai. Nah, ini nanti memproses tentang yang ada di pasal 5 ya. Pasal 5. Coba lihat pasal 5. Nah, pasal 5 Bapak Ibu. Nah, ini. Pasal 5 ini pengelolaannya terdiri atas perencanaan, yaitu yang target itu Bapak Ibu ya. Kemudian pelaksanaan, pemantauan, pembinaan kinerja pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik, dan pengembangan kinerja pegawai. Nah, sudah agak beda Bapak Ibu dengan yang kemarin. Yang C, penilaian kinerja pegawai yang meliputi evaluasi kinerja pegawai. Dan D, ada tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. Nah, ini mengerjakannya dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi apa? Aplikasi yang dikeluarkan oleh BKN. Nah, namun banyak yang beredar di YouTube ya Pak Ibu ya, telah ini cara membuat SKP untuk guru kepala sekolah. Tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa ya.
Sekarang ini tidak bisa dilaksanakan karena apa? Ini pengerjaannya menggunakan aplikasi pasal 35 tadi Bapak Ibu. Tentang aplikasi tentang pasal 5 ini. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, tindak lanjut ini. Ya. Jadi masih belum. Berarti ini pelaksanaannya menunggu adanya aplikasi yang dikeluarkan oleh BKN. Nah, yang kedua, Permen ini, Permen PAN ini nomor 6 tahun 22 ini itu dicontoh-contohnya, nanti contohnya banyak ini, nanti tak tunjukkan contoh-contohnya Bapak. Tapi kalau tunjukkan contoh-contohnya ya agak lama. Itu tidak ada angka kredit. Tidak ada angka kreditnya. Di contohnya itu tidak ada angka. Nanti di bawah ini Bapak Ibu, di bawah ini itu ada contoh-contoh ya. Nah ini ada contoh-contoh Bapak Ibu. Nah di sini nanti ada contoh-contoh ya. Kata contoh target ada di sini nanti ya. Itu tidak ada Bapak Ibu, angka kredit itu tidak ada. Ya, tidak ada angka kreditnya. Nah, ini ya. Nah ini. Ini tidak ada angka kreditnya. Nah ini tidak ada angka kredit, tidak ada Bapak Ibu. Nanti kalau dicari tidak ada angka kreditnya ini. Nah, ini tidak ada angka kreditnya. Target itu tidak ada angka kreditnya, contohnya nanti. Nah padahal di dalam membuat SKP itu berkaitan antara SKP, kenaikan pangkat, dan yang ada di PKG atau PKKS. Itu berkaitan, tiga itu berkaitan Bapak Ibu. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tidak bisa. Contoh. Guru yang golongan 3A, ya, guru yang golongan 3A, itu di dalam Permen PAN nomor 16 tahun 2009 untuk kenaikan pangkat, itu AKK-nya 50. 3A itu angka kredit 100, kalau mau menuju ke 3B itu adalah 150. Berarti angka kredit kumulatif AKK itu 50. 50 dipatok selama 4 tahun. Berarti dibutuhkan angka kredit tiap tahun. Berapa? Ya 12,5, 50 bagi 4, 12,5. Itu harus tertuang di dalam SKP. Karena SKP itu harus ada angka kreditnya untuk menuju ke kenaikan pangkat. Nah, AKK-nya 50, kalau dibagi 4, 12,5. Berarti dalam SKP tahunan minimal angka kredit yang diraih harus 12,5. Di PAN nomor 6 tahun 2022 ini belum muncul. Ya. Maka ini nanti masih membutuhkan apa? Juknis, yaitu yang ada di surat edaran BKN. Sampai sekarang belum keluar. Nah, lah kok nah YouTube terus beredar? Ya kurang pas Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan salah ya, tapi hanya kurang pas gitu aja. Karena kalau ada ini melaksanakan ini PAN nomor 6 ini SKP-nya harus ada angka kreditnya. Karena guru dan kepala sekolah itu dituntut adanya AKK, angka kredit kumulatif. Ya, makanya kenaikan pangkatnya, SKP-nya, PKKS-nya atau PKG-nya harus linear, harus nyambung. Tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa. Ya. Nah ini. Karena itu di pasal 38
Nah, kita lihat ya, pasal 38 itu ternyata masih menunggu. Jadi pasal 38 ini berlakunya, ini ditetapkan 3 Februari 22. Di pasal 38, Bapak Ibu. Nah, ini pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, keterkaitan SKP dengan angka kredit, loh ya, berdasarkan peraturan menteri reformasi nomor 8 tahun 21 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil masih tetap berlaku loh, nah ya. Jadi yang aturan mengenai aturan tahun 8 tahun 21 yang berkaitan angka itu masih berlaku. Sekarang ini masih menggunakan 8 tahun 21. Tentang sistem manajemen kerja pegawai negeri sipil masih tetap berlaku paling lama 1 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Diundangkannya 3 Februari 2022. Jadi sampai berlaku sampai 3 Februari 2023, Bapak Ibu. Paham ya? Jadi sekarang Bapak Ibu jangan membuat yang ini Permen nomor 6 tahun 2022 ini. Karena ini belum ada angka kredit, masih menggunakan yang Menpan nomor 8 tahun 21. Itu sudah ada angka kreditnya, sudah ada juknisnya, yaitu surat edaran BKN nomor 1 tahun 2022. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Nah, jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu masih menggunakan Menpan nomor 8 tahun 2021, juknisnya ada di surat edaran BKN nomor 1 tahun 2022. Sing Menpan 6 ini belum ada. Ini nanti masih menunggu surat edaran BKN-nya karena berlakunya sampai 1 tahun setelah diundangkan, yaitu 3 Februari 2022. Paham Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu jangan terkecoh dengan SKP, pembuatan contoh SKP yang sekarang berdasarkan Menpan nomor 6. Tidak cocok, belum. Karena kita ini antara SKP, kenaikan pangkat, PKK itu linear, harus nyambung Bapak Ibu itu. Paham ya? Nah, sehingga Bapak Ibu kalau membuat SKP, karena golongan 4A. 4A itu adalah 400 menuju ke 550. AKK-nya berapa? 150. 150 dibagi 4, 37,5. Berarti di tahun 22 ini, di targetnya yang ditentukan di bulan Januari ini, minimal 37,5. Tidak bisa, nek menurut 6, Menpan nomor 6 tahun 22 ini, ngambil dari mana angka kreditnya? Belum ada juknisnya, ya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi masih menggunakan ini Menpan nomor 8 tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tenang, sekarang masih menggunakan 8 tahun 21 walaupun Menpan nomor 6 tahun 2022 ini sudah keluar mulai 3 Februari. Tapi pelaksananya menunggu juknis yang ada surat edaran BKN yang ada angka mengatur angka kredit.